Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu, kelas 2B NPM 2116310700042, Prodi PJKR, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa. Sebelumnya, yang terhormat Ibu Dr. Ina Rahayu Purnamaningsih, MPD, selaku dosen pengampu perkembangan peserta didik. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat serta rohani juga kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Di sini saya akan memenuhi tugas presentasi individu dari mata kuliah perkembangan peserta didik, yaitu presentasi tentang materi tahap-tahap perkembangan manusia masa anak-anak awal sampai akhir. Pengertian masa anak-anak. Masa anak-anak menurut Harlock, masa anak awal disebut juga problem age karena orang tua dihadapkan pada masalah-masalah seperti tidak menurut dan keras kepala. Para pendidik menyebut masa anak-anak awal dengan sebutan masa prasekolah, di mana pada masa ini lebih mempersiapkan baik secara fisik maupun mental anak untuk menghadapi tugas-tugas pada saat mereka mulai mengikuti pendidikan formal. Para ahli psikolog menyebut masa anak-anak awal sebagai berikut. Yang pertama, usia kelompok di mana pada masa ini anak-anak masih mempelajari dasar-dasar perilaku sosial untuk persiapan bagi kehidupan sosial yang lebih tinggi yang diperlukan untuk menyesuaikan diri saat mereka masuk ke kelas 1. Kedua, usia menjelajah untuk eksplorasi. Pada masa ini, anak-anak cenderung ingin mengetahui keadaan lingkungannya di sekitarnya. Ketiga, usia bertanya. Pada masa ini, anak cenderung ingin bertanya apa yang mereka anggap tidak tahu kepada orang dewasa. 4. Usia meniru, di mana pada masa ini, anak-anak ingin meniru tokoh yang mereka sukai. Kelima, usia kreatif, di mana pada masa ini, anak-anak lebih ingin menunjukkan kreativitasnya dalam bermain. Rentan usia anak-anak. Masa anak-anak dimulai saat anak dapat berdiri sampai dengan mencapai kematangan. Masa ini terbagi menjadi 2 fase. Yang pertama, masa anak-anak awal atau early childhood, 2-6 tahun. A. Anak senang mengulang-ulang, sehingga dengan senang hati mau mengulang suatu aktivitas sampai terampil. Contohnya, seorang anak yang diajari oleh orang tuanya memanggil ibunya dengan sebutan mama, maka anak itu akan terbiasa dan memanggil ibunya dengan sebutan mama secara berulang-ulang. B. Anak-anak bersifat pemberani, sehingga tidak terhambat rasa takut kalau mengalami sakit atau diejek teman-teman sebagaimana yang ditakuti oleh anak yang lebih besar. Contohnya, ketika seorang anak tampil di sebuah pentas, dia akan dengan senang hati tanpa malu-malu atau tanpa takut salah akan lebih percaya diri dibandingkan anak dewasa yang sudah mengenal rasa malu. C. Anak akan mudah dan cepat belajar karena tubuh mereka masih lentur dan keterampilan yang dimiliki lebih sedikit, sehingga keterampilan yang sudah dikuasai tidak mengganggu keterampilan yang sudah ada. Contohnya, keterampilan dalam menari tidak mengganggu atau tidak mempengaruhi keterampilan dalam berbicara. Masa anak-anak akhir, late childhood, 6-12 tahun. Perkembangan anak usia 6-12 ditinjau dari berbagai aspek sebagai berikut. Aspek biologis, aspek emosi, aspek bahasa, aspek motorik, aspek inteligensi, aspek sosial, konsep moral. Tugas perkembangan masa anak-anak awal. Tugas perkembangan anak-anak awal menurut Happyhurst adalah sebagai berikut. Pertama, belajar mengerti tentang perilaku seks yang benar. 2. Belajar membedakan benar dan salah. 3. Belajar mengembangkan hati nurani. 4. Belajar memberi dan menerima kasih sayang. Tahapan perkembangan anak usia 7-12 tahun.
Pertumbuhan fisik ditandai dengan lebih tinggi, berat, dan kuat. Dalam hal ini, peran gizi penting. Perubahan pada sistem tulang, otot, dan keterampilan gerak, berlari, memanjat, melompat, berenang, naik sepeda, main sepatu roda. Kegiatan fisik sangat perlu untuk melatih koordinasi dan kestabilan tubuh, dan energi yang tertumpuk perlu penyaluran. Pertumbuhan fisik cenderung lebih stabil atau tenang. Anak menjadi lebih tinggi, lebih berat, lebih kuat, serta belajar berbagai keterampilan. Perubahan nyata terlihat pada sistem tulang, otot, dan keterampilan gerak, berlari, memanjat, melompat, berenang, naik sepeda, main sepatu roda adalah kegiatan fisik dan keterampilan gerak yang banyak dilakukan oleh anak. Pada prinsipnya, selalu aktif bergerak penting bagi anak. Perbedaan seks dalam pertumbuhan fisik menonjol dibanding tahun-tahun sebelumnya yang hampir tidak tampak. Perkembangan intelektual. Perkembangan intelektual anak adalah tahapan di mana anak mempelajari dan menerapkan pengalaman yang mereka peroleh seiring waktu. Dengan pengalaman, waktu, ingatan, keterampilan memecahkan masalah, penalaran, dan kemampuan berpikirnya, intelektual anak terus terasah dan berkembang. Perkembangan emosi. Emosi anak berlangsung relatif lebih singkat atau sebentar. 2. Emosi anak kuat atau hebat. 3. Emosi anak mudah berubah. 4. Emosi anak nampak berulang-ulang. 5. Respon emosi anak berbeda-beda. 6. Emosi anak dapat diketahui atau dideteksi dari gejala tingkah lakunya. 7. Emosi anak mengalami perubahan dalam kekuatannya. 8. Perubahan dalam ungkapan-ungkapan emosional. Perkembangan sosial ditandai meluasnya lingkungan sosial, pengaruh luar, mulai mendekati teman sebayanya dan mulai melepaskan diri dari keluarga, bermain secara berkelompok, memberikan peluang dan pelajaran kepada anak untuk berinteraksi, bertenggang rasa dengan sesama teman. Pengaruh teman sebaya sangat besar, baik yang bersifat positif seperti pengembangan konsep diri dan pembentukan harga diri, maupun negatif. Perkembangan emosi pada masa anak-anak ini tak dapat dipisahkan dengan perkembangan sosial yang sering disebut sebagai perkembangan tingkah laku sosial. Orang-orang di sekitarnya yang banyak mempengaruhi perilaku sosialnya. Dunia sosio-emosional anak menjadi semakin kompleks dan berbeda pada masa ini. Interaksi dengan keluarga, teman sebaya, sekolah, dan hubungan dengan guru memiliki peran yang penting dalam hidup anak. Pemahaman tentang diri dan perubahan dalam perkembangan gender dan moral menandai perkembangan anak selama masa anak-anak akhir. Aplikasi pada dunia pendidikan menurut Mas. Strategi guru dalam pembelajaran pada masa anak-anak akhir adalah: yang pertama, menggunakan bahan-bahan yang konkret, misalnya barang atau benda konkret. Kedua, menggunakan alat visual, misalnya OHP, transparan. Ketiga, menggunakan contoh-contoh yang sudah akrab dengan anak dari hal yang bersifat sederhana ke yang bersifat kompleks. Keempat, menjamin penyajian yang singkat dan terorganisasi dengan baik. Kelima, berilah latihan nyata dalam menganalisis masalah atau kegiatan, misalnya menggunakan teka-teki dan curah pendapat. Kesimpulan, masa anak-anak adalah masa paling vital yang terjadi dalam pertumbuhan dan perkembangannya, terutama dalam perkembangan motorik dan kognitif. Pada masa ini, anak-anak mulai dibina untuk menciptakan karakter mereka sendiri melalui kontak langsung dengan lingkungan setelah lepas dari keluarganya. Anak-anak dituntut untuk mandiri, bisa bergabung dalam kelompok sosial agar anak-anak tidak menjadi kuper atau kurang pergaulan. Selain itu juga, pembinaan akhlak yang paling penting di dalam keluarga
Orang tua berperan penting mengarahkan anak-anaknya untuk berbudi pekerti yang elok. Pembiasaan adab sejak dini membuat anak akan selalu menerapkan dalam segala ruang. Walaupun tanpa orang tua mengawasi, jika sudah diajarkan, anak akan mengingat pelajaran hingga dewasa kelak. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.